Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum dimulai seperti biasa, mari kita baca doa sebelum belajar dulu agar ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat, bisa barokah di dunia dan di akhirat. Baik, silahkan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik. Di sini pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang mata pelajaran dalam bahasa Arab. Nah, di sini ternyata di dalam bahasa Arab itu ada macam-macam namanya mata pelajaran. Jadi di sini contoh yang pertama adalah darsun. Darsun itu dalam bahasa Arab, jika bahasa Indonesianya artinya adalah pelajaran. Sebelum kita bahas mata pelajaran yang lain, kita harus tahu, anak-anak harus tahu semua apa sih itu pelajaran. Jika dalam bahasa Arab adalah darsun. Nah, dalam bahasa Indonesia darsun atau pelajaran itu bisa diartikan bagaimana caranya kita berusaha belajar, berusaha ingin tahu dari yang sebelumnya tidak tahu, kemudian belajar agar menjadi lebih tahu. Darsun yang jika dalam bahasa lainnya atau sinonim itu bisa diartikan sebagai sinonim persamaan katanya, yaitu adalah taklim. Nah, di sini taklim bisa diartikan belajar juga. Nah, belajar di sini mempelajari apapun itu, mempelajari pelajaran tah, belajar membuat layang-layang tah, belajar membantu ibu tah, membantu kedua orang tua tah, belajar untuk mencuci piring atau yang lainnya, itu bisa dinamakan belajar. Bukan hanya kita belajar di dalam kelas seperti ini. Meskipun keadaan seperti ini, kita harus tetap semangat untuk belajar, nggak boleh untuk malas-malasan. Indonesia tidak butuh sama orang-orang yang malas. Maka dari itu, buat kalian agar rajin belajar lagi, lebih rajin, banyak membaca, banyak menghafal. Itu salah satu agar kalian semua bisa tahu dan bisa memperoleh ilmu yang barokah. Tapi jangan lupa sebelum belajar harus dimulai dengan bismillah dan berdoa. Nah, di sini darsun, jika dalam kamus bahasa Indonesia atau sering kita sebut dengan KBBI, darsun itu bisa diartikan belajar, pelajaran. Sebelum kita bahas pelajaran-pelajaran yang lainnya, ada yang namanya pelajaran bahasa Inggris, matematika, agama. Nah, di situ. Jadi dalam bahasa Arab itu ada yang namanya darsun. Jadi bagaimana caranya kita mempelajari suatu pelajaran, mempelajari suatu pokok pembahasan seperti sekarang ini. Ini adalah salah satu proses agar kita lebih tahu dengan belajar. Nah, di situ ya teman-teman. Baik, yang pertama adalah Durusuddin dari Asma'udarsi atau yang bisa dinamakan dengan nama-nama pelajaran. Nama-nama pelajaran. Yang pertama adalah mata pelajaran agama. Jika di dalam bahasa Arab bisa dinamakan dengan Durusuddiniyah. Durusun artinya pelajaran, diniyah artinya agama. Nah, di sini jadi di dalam belajar agama itu dalam bahasa Arab artinya adalah durusuddiniyah. Jadi teman-teman atau adik-adik sekalian, kita belajar tentang agama. Apa sih yang ada di dalam agama? Ada banyak sekali. Contoh seperti pasti adik-adik sekalian kan ketika sore pulang dari sekolah belajar mengaji. Mengajinya di mana? Di TP kita atau di pondok pesantren atau di mana-mana pun.
Jadi itu salah satu bagaimana caranya kita untuk belajar agama. Belajar agama seperti tata cara berwudu, tata cara sholat, dan macam-macam malaikat, nama-nama malaikat, dan tugas-tugasnya. Itu merupakan salah satu atau apa-apa yang harus dipelajari di dalam pelajaran agama. Jadi jika di dalam bahasa Arab artinya adalah durusut diniyah. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, itu coba agar adik-adik sekalian bisa hafal tanpa harus menghafal, mungkin bisa diulang-ulangi. Durusuddin dibaca 5 kali atau 10 kali. Coba dibaca di dalam hati. Dibaca bareng Bapak saja, guys. Durusuddiniyah, pelajaran agama. 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 Nah, bisa ya? Bisa. Pasti bisa dihafalkan. Nah, jadi di dalam pelajaran bahasa di dalam pelajaran apa namanya? Agama di sini ada berbagai, entah itu kita belajar tentang sejarah, tentang ketauhidan itu bagaimana caranya kita mengenal Tuhan, dan juga dari hadis kalau kita orang Islam, dan tentunya sekarang teman-teman semua pasti agama Islam ya. Nah, mungkin dari yang non Islam juga ketika melihat video ini bisa juga untuk belajar bagaimana nanti pelajaran agama yang ada di agamanya sendiri. Jadi kita berhubung semua teman-teman sekalian, ada sekalian adalah orang Islam. Jadi kita belajar tentang ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis, ilmu tata cara kita beribadah, ilmu fikih, ilmu hukum, dan ada banyak sekali yang ada di dalam pelajaran agama, atau dalam bahasa Arabnya adalah durusut di. Nah, yang kedua tadi kan sudah, yang pertama adalah pelajaran agama atau yang bisa dinamakan dengan durusut diniyah di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia adalah pelajaran agama. Nah, yang kedua adalah al-aqidatu wal akhlaqu. Al-aqidatu wal akhlaqu. Nah, jadi yang kedua adalah akidah akhlak. Nah, jadi apa sih yang dipelajari di dalam akidah akhlak itu? Di dalam ketika kita belajar akidah akhlak, apa sih pentingnya kita belajar akidah dan akhlak? Ini sebenarnya adalah satu kesatuan, al-aqidah wal akhlak. Nah, tapi ada sebagian yang menyebutkan akidah itu sendiri, akhlak itu sendiri. Tapi karena ada sekalian baru pertama kali mungkin dengar yang namanya akidah wal akhlak, al-aqidatu wal akhlak. Jadi di sini kita belajar tentang akidah akhlak. Jadi titik tekannya kepada akhlaknya. Jadi yang dipelajari di dalam akidah wal akhlak di sini adalah tentang bagaimana caranya kita berakhlak atau mempunyai, kalau dalam bahasa Indonesia itu akidah akhlak, kita punya akhlak, kita punya norma. Dalam bahasa Jawa unggah-ungguh, kita punya unggah-ungguh. Dalam bahasa Madura andi tengkah. Nah, jadi itu ya, mungkin dari ada sekalian, ada yang orang Jawa, ada orang Madura. Jadi di sini kita belajar berbagai bahasa. Nah, di sini dalam akidah, al-aqidah itu al-akhlak, jadi kita belajar bagaimana caranya kita berbicara kepada teman-teman sekalian, kepada teman-temannya, sesama kelas, sesama di dalam satu kelas ini, bagaimana caranya kita berbicara kepada teman. Tingkahnya tuh bagaimana kalau dalam bahasa Madura, tengkah. Nah, kepada bapak guru gimana? Pasti berbeda ketika kita berbicara dengan seumuran kita, dengan orang yang ada yang lebih tua dari kita dan yang lebih muda daripada kita, apalagi kepada kedua orang tua. Nah, itu salah satu bagaimana apa yang harus dipelajari ketika kita belajar al-aqidatu wal akhlak. Jadi di sana ada banyak sekali nanti yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, bagaimana caranya kita berbicara, bagaimana caranya kita berjalan di depannya orang yang lebih tua,
Ketika bertemu bagaimana adabnya sesuai agama kita, agama Islam, yakni ketika bertemu kita mengucapkan salam, kita bersalam-salaman, bermusafahah. Nah, jadi begitu. Adabnya bagaimana? Adabnya nanti ketika bertemu dengan seseorang yang orang sepuh, orang yang sudah tua, bagaimana? Ketika di dalam bahasa Jawa ada yang namanya itu eh, kita menggunakan kromo inggil. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, mungkin bisa diterapkan nanti. Tarikhun Islam. Tarikh Islam atau yang biasa kita sebut dengan kalau di dalam bahasa Indonesia adalah sejarah Islam, sejarah peradaban Islam. Atau yang biasa adik sebut itu kenal dengan SPI, pelajaran SPI, sejarah peradaban Islam. Nah, di dalam bahasa Arab ada yang namanya dengan Tarikhul Islam. Jadi di dalamnya kita belajar bagaimana proses penyebaran Islam mulai dari awal dulu zamannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maksudnya nih. Nah, jadi kita belajar bagaimana proses Kanjeng Nabi itu nyebarkan agama Islam itu bagaimana. Nyebarkan prosesnya mulai dari awal sampai menjadi agama yang paling besar di dunia ini sekarang itu yang seperti sekarang itu bagaimana. Nah, jadi di situ nanti akan adik-adik sekarang pelajari tarikhul Islam. Di dalam tarikh Islam dari proses raja ini beralih ke raja ini pada tahun berapa sampai ke negara kita, bahkan sampai ke daerah kita, sampai ke sekarang di desa ini, dan sampai kepada kita semua yang sekarang beragama Islam. Nah, jadi ada banyak sekali yang dipelajari ketika kita belajar tentang sejarah Islam, sejarah peradaban Islam, bagaimana naik turunnya proses penyebaran Islam, dan juga apa-apa sih ulama-ulama yang memang ahli. Selain beliau itu ahli dalam bidang agama, beliau juga ulama-ulama yang ahli dalam bidang umum, ilmu umum, seperti contohnya kayak matematika, kayak geografi, kayak yang lain sebagainya. Itu ada banyak sekali yang penemu-penemunya, ilmu-ilmu kedokteran juga. Itu yang penemunya merupakan orang-orang Islam, seorang tokoh ulama. Nah, di situ nanti akan kalian pelajari apa sih yang dipelajari di dalam sejarah peradaban Islam. Nah, jadi begitu. Ada banyak sekali nanti mulai dari awal sampai sekarang berkembang pesat, itu ada banyak sekali runtutannya, dan itu pas saya jamin, bapak jamin nanti sampean semua akan seru ketika mendengarkan cerita ini. Sekurang lebih seperti mendongeng. Kita belajar mendongeng, kita belajar tahu sejarah. Kalau katanya Bung Karno itu orang yang melupakan sejarah itu bagaikan orang yang buta. Orang yang tidak tahu sejarah itu bagaikan orang yang buta. Nah, jadi begitu ya. Yang selanjutnya adalah fikih. Fikih. Nah, jadi di dalam bahasa Indonesia itu yang namanya kita belajar fikih. Ketika sampean semua di dalam TPA pasti ada pelajaran fikih. Begitu juga jika di dalam bahasa Arab adalah yang namanya bisa diartikan fikih, fikhun. Fa, kof, ha, fikhun. Coba diulangi lagi. Fikhun artinya fikih. Nah, fikih. Fikih apa sih yang kita pelajari di dalam mata pelajaran fikih ini? Jadi kita belajar tentang hukum. Hukum jika di dalam Indonesia seperti Undang-Undang Dasar, seperti Pancasila. Nah, kalau dalam agama Islam apa? Adalah fikih. Nah, di fikih ini kita belajar seperti sampean semua ketika belajar berwudu, hukum-hukumnya nanti kalau menyentuh yang lawan jenis bagaimana, yang menyentuh sesama jenis bagaimana, yang menyentuh orang yang lebih tua bagaimana tuh mahramnya, mahram itu seperti apa, dan juga bagaimana agar sholat kita sah, ya, najisnya bagaimana, apa pembagian najis. Itu merupakan bidang-bidang yang harus dipelajari di dalam fikih. Ada banyak sekali cabang-cabangnya. Ketika nanti sama mungkin setelah lulus SD, nanti mungkin ada yang lanjut mondok, di situ di pesantren nanti akan dipelajari. Ada banyak sekali kitab-kitab yang memang kitab yang sangat tebal khusus mempelajari tentang ilmu fikih ini. Nah,
Jadi bukan hanya terpaku pada satu fikih, jadi kita belajar berwudud, kita belajar bagaimana sholat, itu ada banyak sekali nanti yang harus dipelajari di dalam fikih itu. Yang selanjutnya adalah pelajaran bahasa Arab. Seperti sekarang yang kita pelajari adalah mata pelajaran bahasa Arab. Nah, di dalam mata pelajaran bahasa Arab dalam bahasa Arabnya itu apa? Mata pelajaran bahasa Arab ya. Mata pelajaran bahasa Arab di dalam bahasa Arabnya itu apa? Ada yang tahu? Mungkin bisa disebutkan. Nah, kalau nggak ada yang tahu, mata pelajaran bahasa Arab di dalam bahasa Arabnya itu apa? Lughatun Arabiyatun. Lughatun itu apa? Bahasa. Arabiyatun Arab. Nah, jadi lughatun Arabiyatun itu adalah arti dari mata pelajaran bahasa Arab. Nah, di situ cuman belajar tentang bagaimana caranya kita belajar bahasa Arab yang benar. Seperti sekarang ini kita belajar Asmaul Darsi, nama-nama mata pelajaran dan juga apa sih yang dipelajari di dalam pelajaran itu. Nah, begitu ya. Nah, yang terakhir adalah mata pelajaran matematika. Nah, mungkin ada yang tahu apa sih arti dari matematika di dalam bahasa Arab itu sendiri? Ada yang tahu? Nah, kalau nggak ada yang tahu, jadi matematika di dalam bahasa Arab bisa diartikan adalah riyadiyatun. Jadi riyadiyat. Jadi kita belajar menghitung di sana. Riyadiyatun. Jangan salah, riyadiyatun. Matematika adalah ilmu yang ditemukan oleh orang Islam loh. Nah, nanti ini ada kaitannya dengan sejarah peradaban Islam. Jadi orang-orang ulama-ulama pada zaman dahulu itu banyak yang menemukan ilmu-ilmu yang dipelajari di bangku umum, di mata pelajaran umum, bukan mata pelajaran agama Islam doang. Jadi contohnya adalah Riyadiyatun. Matematika itu yang menemukan itu adalah seorang ulama besar pada zaman itu. Jadi namanya adalah Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi adalah orang yang menemukan matematika atau yang biasa kita kenal dengan bapak matematikanya. Bapak matematika sepanjang masa itu siapa? Adalah Al-Khwarizmi. Itu adalah seorang ulama besar pada zamannya. Jadi di dalam matematika kita belajar menghitung, meskipun itu isinya tidak ada sangkut pautnya dengan agama, tapi yang menemukan adalah seorang ulama besar pada zamannya. Jadi begitu. Riyadiyatun, mungkin bisa diulangi lagi ya anak-anak. Riyadiyatun. Lagi coba. Riyadiyatun. Setelah bapak diulangi lagi. Riyadiyatun. Ya, mungkin cukup pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan barusan, ilmu yang kita sama-sama belajar di sini, Bapak belajar kepada sampean semua, sampean belajar kepada Bapak. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Mungkin ilmu yang kita dapatkan pada hari ini agar bisa barokah, mungkin bisa diakhiri dengan sholawat dulu bersama-sama 3 kali. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dan diakhiri dengan pembacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.